Memang kalau kita lihat secara kasat mata, wah Bapak Presiden tidak dihormati di Amerika, dicuekin, tidak diajak bicara. Joe Biden memilih berbicara dengan Presiden Brunei. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengamat politik Faisal Assegaf angkat bicara mengenai Presiden Joko Widodo yang berkunjung ke Amerika untuk pertemuan konferensi tingkat tinggi. Jokowi langsung disambut oleh Biden, kemudian bersalaman dan berfoto bersama dengan para pejabat negara lainnya. Namun dalam acara tersebut terdapat momen yang sangat unik, sebab terlihat Joe Biden sedang bercakap dengan Sultan Brunei Darussalam, sehingga Presiden Joko Widodo terkesan tidak ada yang ngajak ngobrol atau bercakap oleh para pejabat lainnya. Momen tersebut menjadi sorotan oleh Faisal Assegaf melalui akun Twitter pribadinya. Faisal pun berharap agar kedepannya Presiden Joko Widodo untuk mampu bersikap lebih berwibawa di panggung global. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah Pancasila bil Indonesia. Salimna ya Allah wa qubul hajatina. Ibda bil basmalah. Sallu ala Nabi. Salim ya Allah Pancasila bil Indonesia. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, sebagaimana biasa kita hari ini mengkaji sesuatu yang urgensi. Ada apa di balik tidak pedulinya USA atau Amerika States terhadap Presiden kita Republik Indonesia. Ada kesan Presiden kita seakan-akan terhinakan. Ada kesan Presiden kita seakan-akan tidak memiliki wibawa. Ada kesan seakan-akan Presiden kita tidak dianggap di dunia internasional. Oleh karena itu, pada kajian ini kami berbeda dengan pandangan-pandangan yang pada umumnya mengenai hal ini. Sebagaimana biasa, mari kita membaca satu kata, dua kata dari kitab ini atau satu kalimat sehingga ada sinkronisasi apa yang akan kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Fala junaha alaikum bima fa'alna. Fala junaha alaikum bima fa'alna. Fala junaha alaikum bima fa'alna. Dari kalimat atau susunan kata dari kitab ini, bahwasanya tidaklah berdosa Presiden kita diperlakukan seperti itu. Tidak ada dosa perbuatan apapun dilakukan oleh Presiden kita tentunya. Kepada kalian-kalian yang mengkritik Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini Bapak Haji Joko Widodo, apa dosanya beliau? Tidak ada dengan kejadian seperti itu. Hanya saja karena beliau seorang presiden, orang nomor satu dari sekian juta rakyat Indonesia, beliau orang nomor satu di Indonesia ini dari 270 juta rakyat Indonesia. Nah, ini yang jadi bermasalah tentunya. Itu yang kami hormati kepada oposisi, kepada pengkritik, kritikus yang mengkritiki kedatangan Bapak Presiden di Amerika terhinakan, terkesan atau tidak dipedulikan atau tidak memiliki wibawa. Perlu dipahami, inilah dunia global, inilah dunia politik. Maka dari itu kami mengkaji dari sudut pandang berbeda. Dalam hal ini sebenarnya Joe Biden ataupun Presiden USA ataupun State Amerika itu sangat menghormati Bapak Presiden Haji Joko Widodo, sangat amat menghormati. Hanya saja ketika bicara kepentingan, Joe Biden sebagai Presiden Amerika, dia mau tidak mau bicara keuntungan. Kepentingan itu pasti keuntungan. Kalau
kalau saya berhubungan dengan Presiden Republik Indonesia yang sekarang ini, keuntungannya bagi saya apa? Itulah sifat asli Amerika. State Amerika memiliki sifat asli seperti itu. Mereka ini, kaum Amerika ini, akan berhubungan dengan negara manapun dengan catatan negara-negara tersebut menguntungkan bagi negara mereka. Inilah kepiawaian Amerika atau United States Amerika itu di situ. Itulah hebatnya bangsa Amerika ini, itulah hebatnya negara Amerika ini. Mereka berhubungan dengan siapa saja, dengan bendera demokrasi, dengan bendera persamaan hak asasi. Tetapi di balik itu semua, mereka akan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Saya mau berhubungan dengan negara Anda, tentunya ada timbal baliknya. Keuntungannya apa kalau saya berhubungan akrab dengan negara Anda? Makanya, oleh karena itu, setiap pergantian presiden baik di Amerika maupun di Indonesia, pasti ada pasang surut hubungan antara Amerika dan Indonesia. Itu lumrah, itu manusiawi. Nah, yang dialami Bapak Joko Widodo atau Presiden Republik Indonesia kita sekarang ini, seperti itu adanya. Dulu waktu di masa periode beliau yang pertama, sangat dielulukan Bapak Presiden Joko Widodo di Amerika. Tapi di periode kedua dan di akhir masa jabatan ini terkesan dicuekin, ya karena ini kepentingan lagi. Karena presiden ataupun kaum Amerika ataupun Presiden Amerika melihat Bapak Joko Widodo sudah tidak bisa diperpanjang lagi masa jabatannya dan tidak punya power yang signifikan. Otomatis kepentingan terhadap rakyat Amerika umumnya tidak ada dong. Nah, oleh karena itu Joe Biden pastinya menunjukkan sedikit taringnya ketika kepentingan mereka terusik. Nah, dalam hal ini kenapa ada kesan Joe Biden itu marah sekali dengan Bapak Joko Widodo? Ini yang perlu kami sampaikan kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Yaitu ini masalah Asia Pasifik. Ini masalah perang dingin antara Amerika dan Cina, yaitu Tiongkok. Nah, momen ASEAN inilah yang dimanfaatkan oleh Joe Biden untuk mendekati kelompok-kelompok Asia agar bisa melirik target mereka. Apa? Yaitu Cina ataupun Tiongkok. Sekarang terjadi perang dingin antara Amerika dan Cina. Dan mereka berusaha mencari kawasan-kawasan yang dekat dengan Cina, khususnya Amerika ini mencari kawasan-kawasan yang dekat dengan Cina agar ada pangkalan militer mereka bisa ditempatkan di sana. Nah, tempat yang strategis yaitu Indonesia. Ada kesan Joe Biden tidak memberikan apa-apa kepada Indonesia. Jangankan uang, investornya pun tidak mau diarahkan ke Indonesia. Ya, otomatis kata Pak Joko Widodo, ya kalau gitu nol lah. Ngapain kami menciptakan lapangan perang terhadap negara lain? Ngapain kami berikan pekarangan rumah kami untuk baku hantam antara Amerika dan Cina? Apa kami ini rakyat bodoh? Apa kami ini bangsa bodoh? Begitulah kira-kira bahasa Presiden Republik Indonesia kita. Jadi, dalam hal ini, Bapak Joko Widodo tegas di belakang layar. Kalau kami nggak mendapatkan apa-apa, lantas untuk apa kami berikan pekarangan rumah kami untuk perang kamu dengan Cina suatu saat nanti? Nah, disinilah kecerdasan Bapak Haji Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia tentunya. Hal ini harus kita syukuri. Ya, memang secara ini menjatuhkan wibawa seluruh Indonesia. Tetapi ingat, inilah kekesalan Joe Biden sama Bapak Haji Joko Widodo karena keinginan mereka mendapatkan lapangan ataupun mendapatkan tanah, sepetak tanah untuk meletakkan militer mereka untuk mengarahkan ke Cina ataupun menakut-nakuti Cina tidak diizinkan oleh Bapak Haji Joko Widodo. Oleh karena itu kita sebagai rakyat Indonesia harus memahami hal ini. Jangan sampai kita terkooptasi dengan pemikiran-pemikiran, Bapak Joko Widodo tidak dihormati, Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia tidak dihargai di dunia internet. Tidak seperti itu sudut pandang kita. Memang hal-hal seperti ini sangat riskan tentunya. Tidak semua rakyat Indonesia memahami. La junaha alaikum bima fa'alna. Wala junaha alaikum bima fa'alna. Wala junaha alaikum bima fa'alna. Intinya, Presiden Joko Widodo sangat tegas ketika Amerika meminta tanah rakyat Indonesia ataupun tanah negara Indonesia untuk menitipkan alat-alat perangnya untuk mengadakan kontak senjata dengan Cina alias ataupun Tiongkok. Indonesia tidak memberikan. Karena apa? Karena Indonesia tidak mendapatkan apa-apa dari perang Cina dan Amerika. Indonesia tidak mendapatkan apa-apa, malah kalau terjadi perang Cina dengan Amerika, kita menyediakan tempat, kita akan kewalahan, akan membutuhkan biaya besar untuk membantu Amerika menghantam habis Cina. Jadi arsitektur sebenarnya adalah TNI yang membisikkan kepada Bapak Presiden, sehingga pemerintahan tidak punya wewenang untuk memberikan izin lapangan perang ataupun menyediakan pekarangan rumah Indonesia untuk menjadi tembak-menembak antara Cina dan Amerika. Subhanallah, ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga di lain waktu kita dapat berdiskusi kembali. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallah.